Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yumansyah MSI dan Ibu Yohana Oktariana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Serta yang saya banggakan teman-teman dari Prodi Pendidikan Fisika dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah motivasi belajar. Perkenalkan, saya Puspita Triwijaya dengan NPM 21130222075 dari Prodi Pendidikan Fisika yang akan bertugas sebagai moderator yang akan membimbing kegiatan kita pada hari ini. Serta saya tidak sendiri, saya bersama Salsabila dengan NPM 21130222001, Nikomang Satyawati 2113-022005, Rosalinda Alfiali 2113-022049, dan teman-teman saya dari kelompok 5 dalam Prodi PGSD. Rangkaian acara yang akan kita lewati ialah sesi pembukaan, sesi penyampaian materi, tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Salsabila. Kepada Salsabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Salsabila. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Belajar merupakan kegiatan sehari-hari bagi siswa sekolah. Kegiatan belajar siswa tersebut ada yang tergolong dirancang dalam desain instruksional. Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi belajar, motivasi sering dipandang sebagai faktor yang cukup dominan. Meski diakui bahwa inteligensi dan bakat merupakan modal utama dalam usaha mencapai prestasi belajar, namun keduanya tidak akan banyak berarti bila siswa sebagai individu tidak memiliki motivasi untuk berprestasi sebaik-baiknya. Lalu ada pengertian motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan anak di dalam belajar. Sebagian besar pakar psikologi menyatakan bahwa motivasi merupakan konsep yang menjelaskan alasan seseorang berperilaku. Suatu motivasi juga tidak dapat diukur secara langsung seperti halnya mengukur panjang atau lebar suatu ruangan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsabila. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Nikomang Satyawati. Kepada Saudari Nikomang dipersilahkan. Baik, moderator, saya akan melanjutkan materi mengenai motivasi. Kebanyakan pakar psikologi menggunakan kata motivasi dengan mengaitkan belajar untuk menggambarkan proses yang dapat yang pertama memunculkan dan mendorong perilaku, yang kedua memberikan arah atau tujuan perilaku, yang ketiga memberikan peluang terhadap perilaku yang sama, dan yang keempat mengarahkan pada pilihan tertentu.
Sebagian pendidik ada yang mendasarkan kepada yang tradisional digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar serta didik seperti intuisi, akal sehat, dan coba-coba atau trial and error. Pentingnya motivasi dalam belajar. Penelitian tentang hubungan antara motivasi peserta didik dengan belajar telah banyak dilakukan. Motivasi bukan saja penting karena menjadi faktor penyebab belajar, namun juga memperlancar belajar dan hasil belajar. Walaupun motivasi merupakan prasyarat penting dalam belajar, namun agar aktivitas belajar itu terjadi pada diri anak, ada faktor lain seperti kemampuan dan kualitas pembelajaran yang harus diperhatikan pula. Hal perlu dipertimbangkan adalah berkenaan dengan masalah kemampuan anak di dalam melakukan aktivitas belajar dan kegiatan pembelajaran yang menarik agar anak tersebut termotivasi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nikomang. Pemaparan materi yang ketiga ialah kepada Saudara Rosalinda Alfiali. Kepada Saudara Rosa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Setidaknya, terdapat 6 faktor yang didukung oleh sejumlah teori psikologi dalam penelitian terkait yang memiliki dampak substansial terhadap motivasi belajar peserta didik. Faktor-faktor tersebut dapat dikombinasikan ketika pendidik merancang strategi motivasi dalam pembelajaran. Next. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, sikap. Sikap merupakan kombinasi diri dari konsep, informasi, dan emosi yang dihasilkan dalam predisposisi untuk merespon orang, kelompok, gagasan, peristiwa, atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap diperoleh melalui proses seperti pengalaman, pembelajaran, identifikasi, perilaku, peran, atau pendidik, murid, orang tua, anak, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu kekuatan internal yang memandu peserta didik untuk mencapai tujuan. Memperoleh tujuan merupakan kemampuan melepaskan atau mengakhiri perasaan kebutuhan dan tekanan. Kebanyakan kebutuhan bertindak sebagai kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rosa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah Rosalinda Alfiali sampaikan mengenai faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, setelah itu yang ketiga ialah ada rangsangan. Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau pengalaman dengan lingkungan yang membuat seseorang bersifat aktif. Seseorang melihat sesuatu dan tertarik padanya. Mendengar sesuatu yang baru dan mendengarkan suara secara seksama. Menyentuh sesuatu yang tidak diharapkan dan menarik tangan padanya. Semua itu merupakan pengalaman yang merangsang. Yang keempat ada afeksi. Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional kecemasan, kepedulian, dan pemilikan dari individu. Kelompok pada waktu belajar. Beberapa pakar psikologi menyatakan bahwa emosi merupakan penggerak utama perilaku, dan pakar psikologi menerima gagasan bahwa pikiran dan perasaan yang dikenal sebagai pakar psikologi kognitif menyatakan bahwa perasaan
di dalam dan pada diri individu dapat memotivasi perilaku. Selanjutnya yang kelima ialah kompetensi. Teori kompetensi mengasumsikan bahwa peserta didik secara alamiah berusaha keras untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif. Peserta didik secara intrinsik termotivasi untuk menguasai lingkungan dan mengerjakan tugas-tugas secara berhasil agar menjadi puas. Demikian pula setiap orang secara genetik diprogram untuk menggali, menerima, berpikir, memanipulasi, dan mengubah lingkungan secara efektif. Yang keenam, ada penguatan. Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau meningkatkan kemungkinan respon. Para pakar psikologi telah menemukan bahwa perilaku seseorang dapat dibentuk kurang lebih sama melalui penerapan penguatan positif atau negatif. Di dalam teori penguatan, penguatan positif memainkan peran penting. Penguatan positif menggambarkan konsekuensi atas peristiwa itu sendiri. Baik, teman-teman, sekian dari presentasi dari kami pendidikan fisika. Semoga masih semangat ya teman-teman di pagi hari ini. Semoga puasanya lancar. Saya kembalikan kepada moderator PGSD. Pada moderator PGSD dipersilahkan. Udah kelihatan ya? Terima kasih moderator dari kelompok 5 fisika yang telah memberikan waktu untuk presentasi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Adila Dwi Putri Lestari, NPM 21113053255. Yang kedua, Debbie Elisa Prasasti, NPM 21130531538. Yang ketiga, Iwayan Subrata, NPM 215305307. Yang keempat, Muhammad Syekhi Rabiansyah, NPM 21130532532. Baiklah, kami akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang motivasi belajar. Untuk materi yang akan kami jelaskan, motivasi belajar yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh pemateri kita yaitu Muhammad Syekhi Rabiansyah. Pada Syekhi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembagian motivasi belajar. Bayan selanjutnya.
Baiklah. Selanjutnya yaitu materi kedua kepada Adila Salsabila. Kemana sih? Belum jalan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan kok. Cuman slide-nya belum digeser. Ini udah kegeser belum? Belum. Kalau di sini. Belum. Slide-nya nggak jalan, Wayan. Nggak jalan emang. Punya kaki dia. Gimana ya? Ini gerak nggak sih? Enggak. Enggak, Wai. Enggak, Wayan. Gimana caranya biar jalan dia? Coba enable editingnya dipencet. Yang tulisan kuning-kuning di atas. Coba di Mana tulisan kuning nggak ada? itu yang garis Editing itu. enable editing. Mana sih ada garis kuning? Yang atas itu. Kuning, bukan garis kuning. Di PPT-nya. Enable editing tulisan Oh. Oh ini Iya itu. gerak tempatku gerak. Tapi kalian kali enggak ya? Udah gerak kok. Oh. Oh ini nyoret siap. Enggak, maaf. Gerak enggak? Gerak, Wai. Enggak. Gerak Baik, kok. saya akan melanjutkan. Budayan udah kelewatan. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi fungsi motivasi menurut M. Ngalim Purwanto ada 3 fungsi motivasi dalam belajar, yaitu 1. Mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. 2. Motif itu merupakan arah perbuatan, yakni ke arah perwujudan cita-cita atau suatu tujuan. Yang ketiga, motivasi itu menyeleksi suatu perbuatan kita. Aspek-aspek motivasi belajar. Wiril dan Cetilwil mengemukakan beberapa aspek-aspek yang membedakan motivasi belajar tinggi dan rendah, yaitu 1. Tanggung jawab, 2. Tekun terhadap tugas, berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas dan tidak mudah menyerah, 3. Memiliki sejumlah usaha, bekerja keras dan menghabiskan waktu untuk kegiatan belajar, 4. Memperhatikan umpan balik, 5. Waktu penyelesaian tugas, 6. Menetapkan tujuan yang realistis.
Kemudian prinsip-prinsip motivasi belajar itu memiliki 3 prinsip. Yang pertama, proses internal yang mengaktifkan, memadu, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Kedua, dapat ditingkatkan dengan penekanan tujuan-tujuan belajar dan pemberdayaan atribusi. Ketiga, dapat meningkat apabila guru membangkitkan minat siswa. Dapat meningkat pada diri siswa apabila guru memberikan ganjaran yang memiliki kontingen atau keterkaitan spesifik dan dapat dipercaya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Syeki. Selanjutnya, yaitu materi kedua dari kelompok kami akan memaparkan materinya kepada Adila. Silakan. Baik, moderator, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang peran penting motivasi dalam belajar. Yaitu yang pertama, menentukan hal-hal yang dijadikan penguat belajar. 2. Memperjelas tujuan yang hendak dicapai. 3. Menentukan ketekunan belajar. Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan dan hanya dapat dipecah berkat bantuan hal-hal yang pernah dia lalui. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu macam-macam motivasi. 1. Motivasi intrinsik. Menurut A.M. Sardiman tahun 2007 halaman 89-90, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Kedua, motivasi ekstrinsik. Menurut A.M. Sardiman tahun 2007 halaman 90-91 adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik apabila dilihat dari segi tujuannya tidak secara langsung bergayut pada esensi yang dilakukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan materi dari Adila. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Debbie Elisa yang akan memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada memberi angka. Dalam hal ini adalah nilai. Banyak siswa yang beranggapan belajar untuk mendapatkan angka atau nilai yang baik. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan seorang guru dalam bagaimana memberikan angka yang terkait dengan values yang terkandung dalam setiap pengetahuan siswa, sehingga tidak hanya nilai kognitif saja, tetapi juga keterampilan afeksinya. Yang kedua, ada hadiah. Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian, karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada saingan atau kompetisi. Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan antar individual maupun kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang keempat ada ego involvement. Menumbuhkan kesadaran pada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan
menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Penyelesaian tugas dengan baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri bagi siswa. Yang kelima ada memberi ulangan. Memberi ulangan merupakan salah satu sarana motivasi, tetapi dalam memberikan ulangan jangan terlalu sering, karena siswa akan merasa bosan dan bersifat rutinitas. Yang keenam ada mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa untuk terus belajar dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat. Yang ketujuh ada pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Dengan pujian yang tepat akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta akan membangkitkan harga diri. Yang kedelapan ada hukuman. Hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. 9. Hasrat untuk belajar, yaitu ada unsur kesengajaan. Hal ini lebih baik apabila dibandingkan dengan suatu kegiatan yang tanpa maksud. Berarti dalam diri anak didik itu memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik. Yang ke-10 ada minat. Proses belajar akan lancar apabila disertai dengan minat. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan. Begitu juga minat, sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Yang ke-11, tujuan yang diakui. Perumusan tujuan yang diakui dalam dan diterima baik oleh siswa merupakan alat motivasi yang tepat. Sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. Selanjutnya ada teori-teori motivasi belajar. Yang pertama ada menurut pandangan behavioral. Perspektif behavioral menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi siswa. Meningkatkan perilaku penguatan akan dapat meningkatkan motivasi. Secara umum, pujian terhadap hasil tugas siswa, hasil skor yang tinggi, dan nilai yang bagus adalah penguat yang umum terjadi di kelas. Penguat yang dipakai guru di kelas antara lain nilai yang baik yang memberikan indikasi tentang kualitas kerja siswa, ujian jika mereka menyelesaikan suatu tugas dengan baik, memberi penghargaan atau pengakuan pada siswa. Selanjutnya, motivasi menurut pandangan humanistik adalah usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensinya sebagai manusia. Setiap individu memiliki needs atau kebutuhan yang memunculkannya sangat terkait dengan kepentingan individu. Selanjutnya yaitu motivasi menurut pandangan kognitif. Setiap individu dimotivasi oleh kebutuhan untuk memahami dan membuat pemahaman akan dunia sekitar. Lalu selanjutnya yaitu expectancy value theory, menyatakan bahwa individu menggunakan motivasi di dalam aktivitas ketika mereka memandang adanya kesempatan sukses dan nilai dari kesuksesan. Penerapan teori ini adalah bahwa motivasi seorang anak untuk mencapai sesuatu tergantung pada penilaian tentang harapan kesuksesan dan penilaian akan akibat atau perolehan yang diberikan dari kesuksesan. Selanjutnya ada teori atribusi. Adalah teori kognitif mengenai motivasi yang berusaha secara sistematis memberikan gambaran mengenai kesuksesan dan kegagalan siswa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari DB Elisa mengenai teori motivasi belajar. Ini tadi udah ya. Terima kasih. Selanjutnya langsung pertanyaannya. Kami akan membuka satu termin pertanyaan untuk 2 orang penanya dari PGSD dan 2 orang penanya lagi dari PSPF. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya. Baik, dipersilakan kepada Yugi Utami untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan. Ini Yugi kemana ya? Mohon maaf Yugi, suaranya putus-putus. Apakah bisa ditulis saja untuk pertanyaannya ya? Selanjutnya kepada Iwayan Widyawedana. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Iwayan Widyawedana dengan PM 21130222029. Izin bertanya, bagaimana cara Anda menumbuhkan motivasi siswa agar memiliki daya saing dan hasrat untuk belajar? Cukup, terima kasih moderator. Baik, terima kasih pertanyaan dari Wayan Widyawedana. Selanjutnya ini ada yang raise Valentina Setiawati. Silakan untuk Valentina. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Valentina Setiawati dengan NPM 21130530024. Mohon izin bertanya. Pada saat ini dapat kita ketahui banyak sekali remaja maupun anak-anak terkhususnya yang kurang giat dalam belajar. Mereka lebih memilih untuk menuruti ego mereka masing-masing gitu, walaupun dibilangin gitu. Terus apalagi dengan adanya gadget kan, mereka malah main game gitu. Bagaimanakah cara kita mematahkan atau menghilangkan ego yang dimiliki oleh anak-anak tersebut? Bahkan ketika kita menawarkan hadiah atau kita tuh membujuk anak-anak itu biar rajin belajar, terus kita dikasih pengarahan juga jamnya main, jamnya belajar gitu. Tapi mereka tuh seolah-olah menganggap hal itu tuh sepele gitu. Cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu dan sebaliknya. Lalu ketika kita memberikan reward atau pujian itu atau sebuah arahan juga, mereka bahkan hanya menganggap angin lalu gitu. Lalu bagaimana menurut kelompok kalian atau teman-teman semua dalam menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Valentina. Apakah ada satu pertanyaan lagi dari PSPF mungkin? PGSD sudah 2.
Oke, ini ada dari PSPF Anissa Fahturrahmi. Pada Anissa, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Anissa Faturrahmi, NPM 2113022077 dari Pendidikan Fisika kelas A. Izin bertanya, menurut kelompok 5, bagaimana cara mengatasi peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar? Lalu solusi apa yang tepat untuk mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan PGSD dan PSPF yang sudah mengajukan pertanyaannya. Kami tampung dulu untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Mohon izin moderator PGSD. Ya, baik, jika dari PSPF ingin menjawab pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ambil alih ya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman program studi pendidikan fisika. Yang pertama, pertanyaan dari Wayan Widyawedana akan dijawab oleh Nikomang Satyawati. Kepada saudari Nikomang dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Iwayan Widyawedana. Bagaimana cara Anda menumbuhkan motivasi siswa agar memiliki daya saing dan hasrat untuk belajar? Cara menumbuhkan motivasi belajar siswa yang pertama, memberikan angka. Angka dimaksud adalah simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak didik. Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan rasa kepada anak didik untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar di masa mendatang. Yang kedua ada hadiah. Hadiah dapat membuat siswa termotivasi untuk memperoleh nilai yang baik. Yang ketiga ada kompetisi. Kompetisi adalah persaingan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan saingan atau kompetensi dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong siswa belajar. Yang keempat ada ego menunjukkan sebenarnya siswa akan merasakan pentingnya tugas dan menerima sebagai tantangan, sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Kemudian yang kelima, memberi ulangan. Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Siswa akan menjadi giat belajar jika mengetahui akan ada ulangan. Yang keenam ada mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil belajarnya akan mendorong siswa untuk giat belajar. Kemudian ada pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement positif sekaligus motivasi yang baik. Kemudian ada hukuman. Hukuman merupakan negatif, tetapi jika dilakukan dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang baik dan efektif. Kemudian ada hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada motif untuk belajar. Hasrat untuk belajar merupakan potensi yang ada dalam diri siswa. Motivasi
ekstrinsik sangat diperlukan agar hasrat untuk belajar itu memang menjadi perilaku belajar. Kemudian ada minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Siswa yang berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh karena ada daya tarik baginya. Kemudian tujuan yang diakui. Rumusan tujuan yang diakui dan diterima oleh siswa merupakan alat motivasi yang cukup penting. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai akan timbul gairah untuk belajar. Bagaimana, Wayan? Apa bisa diterima? Baik, cukup. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nikomang atas jawabannya. Semoga Wayan cukup ya. Baik, di sini apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan materi, menambahkan jawaban dari Nikomang, menambahkan jawaban dari Nikomang, dipersilahkan. Di sini ada dari PGSD Irhan Aditya. Kepada Irhan dipersilahkan untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Irhan Aditya, NPM 21311053183. Saya sangat setuju dengan jawaban dari Nikomang ya. Tapi saya akan menambahkan sedikit saja itu mengenai cara-cara yang mungkin bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu sudah pasti ya pendidiknya terlebih dahulu. Jadi pendidik ini harus harus sadar terlebih dahulu bahwa dia ini adalah kunci dalam sebuah pembelajaran. Jadi seorang pendidik ini harus sadar untuk meningkatkan kualitasnya terlebih dahulu sehingga pendidik ini diharapkan dapat betul-betul paham mengenai metode pembelajaran, pendekatan, strategi maupun pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dapat efektif dan menyenangkan sehingga pendidik dapat termotivasi pastinya. Yang kedua ialah memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa ini, pendidik harus dapat memaksimalkan belajar yang tersedia. Apalagi kan sekarang mungkin masih PJJ ya. Jadi pendidik ini juga sangat dianjurkan dapat menggunakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar yang bisa motivasi siswa. Contohnya selain memberikan tugas melalui pesan WhatsApp, alangkah lebih baiknya juga mungkin bisa mencoba hal-hal yang baru yang mungkin dengan menggunakan Zoom meeting atau Google Meet ya. Jadi yang ketiga yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Jadi seorang guru memang harus pandai ya dalam memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa ini merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan merasa antusias ya dalam pembelajaran. Jadi mungkin contohnya bisa menerapkan kelompok belajar sekaligus berdiskusi ya agar peserta didik ini lebih aktif gitu, tidak merasa bosan ya dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu memanfaatkan media pembelajaran. Jadi media belajar yang menarik dan kreatif ini bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media belajar yang asik tersebut, siswa akan merasa termotivasi ya. Contohnya kita dapat menggunakan video pembelajaran beranimasi ya. Yang terakhir yaitu sudah pastinya adalah melakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh guru sehingga tahu ya, apakah pembelajaran tersebut sudah efektif atau belum. Jadi baik, terima kasih moderator. Hanya itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Irhan. Di sini selanjutnya yang ingin menambahkan ada dari Husnul Khotimah. Pada Saudari Husnul, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf izin off cam karena sedikit terkendala sinyal. Di sini saya ingin menambahkan terkait
cara memotivasi siswa dalam belajar. Di sini saya ada 10 cara. Yang pertama yaitu guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat. Jadi guru harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat supaya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode ini bisa dilakukan dengan memberikan ragam metode pembelajaran. Misalnya yaitu dengan memberikan metode yang tidak membuat siswa bosan dalam pembelajaran. Misalnya kayak diskusi, praktik, sesi tanya jawab, demonstrasi, dan lain-lain. Yang kedua, seperti yang tadi dikatakan oleh Irhan, yaitu meningkatkan kualitas pendidik atau guru. Jadi, guru adalah yang utama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi, seorang guru harus sadar untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara misalnya kayak mengikuti seminar, workshop, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu membuat siswa aktif. Jadi guru bisa mendorong siswa untuk terus belajar dan semakin aktif saat pembelajaran di kelas. Siswa dapat semangat dan memecahkan suatu permasalahan, misalnya yaitu memberikan soal-soal latihan yang dapat menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Kemudian yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi. Di sini kan kayak zaman sekarang itu kan serba canggih, serba teknologi, jadi guru harus memanfaatkan hal tersebut. Misalnya yaitu dengan kayak memberikan video tutorial atau PPT. Dengan memanfaatkan teknologi seperti ini, maka siswa akan lebih mudah paham akan materi dan termotivasi untuk terus belajar. Teknologi juga bisa membuat pembelajaran lebih mudah, menyenangkan, dan praktis. Kemudian yang kelima yaitu adanya kompetisi antar siswa. Jadi kompetisi atau pertandingan adalah hal yang bagus bagi siswa saat pembelajaran karena bisa menumbuhkan motivasi siswa dan tetapi perlu dipahami bahwa kompetisi tersebut harus kompetisi yang secara sehat, artinya tidak merugikan siapapun. Kemudian yang keempat dapat melakukan evaluasi seperti yang Irhan katakan tadi, yaitu tujuannya untuk mengukur kompetensi siswa. Guru harus melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keefektifan pembelajaran selama ini. Hasil evaluasi terhadap siswa akan menunjukkan hasil pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, guru harus memahami perbedaan setiap siswanya dan karakter yang dimiliki. Guru harus selalu ingat kalau siswa itu mempunyai daya tangkap, talenta, dan potensi yang berbeda. Jadi kondisi tersebut guru harus memahaminya dan tidak menyamakan siswa satu dengan yang lainnya karena siswa memiliki perbedaan dalam dirinya masing-masing. Kemudian yang kedelapan, mendengarkan siswa. Jadi saat materi pembelajaran pasti guru harus menyesuaikan dengan keinginan siswa. Kurikulum dan rencana yang pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa. Kemudian yang ke-9, memberikan kata-kata motivasi supaya peserta didik dapat semangat untuk belajar. Kemudian yang ke-10 yaitu memberikan pujian. Seperti yang dijelaskan tadi, pujian di sini bermaksud untuk memberikan apresiasi dan sentuhan positif secara verbal. Memberi pujian bukan hanya dilakukan atas keberhasilan siswa, tetapi juga saat siswa sudah berani mencoba walaupun salah atau gagal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih jawabannya dari Husnul Khotimah yang menurut saya sangat jelas ya. Soalnya ini sudah dipaparkan secara menyeluruh. Tadi ada 10 langkah-langkah ya, 10 cara gitu kan. Jadi menurut saya ini sudah sangat jelas. Dan kemudian saya beralih ke
pertanyaan selanjutnya pertanyaan dari Anissa Faturahmi akan dijawab oleh Rosalinda Alfiali. Kepada Saudari Rosa dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan maaf, tadi terkendala sinyal, izin masuk lagi. Yang kedua yaitu selalu evaluasi. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa bisa dilakukan dengan metode evaluasi atau self-mentoring. Contohnya yaitu bagi guru sendiri tentu akan mengetahui betapa jauh perkembangan kemampuan siswa mengerjakan suatu tugas dan mengetahui konsep-konsep yang masih sulit dipahami dari jawaban yang salah. Yang ketiga yaitu hindari memberikan tugas yang sangat panjang. Setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Contohnya, guru dapat langsung memberikan nilai di saat yang sama. Kemudian yang keempat, ajak siswa aktif berpartisipasi. Cara mengatasi kesulitan belajar yaitu dengan mengajak siswa lebih aktif dalam pelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerangkan pelajaran. Yang kelima yaitu ajarkan membuat catatan. Membuat catatan atau mind mapping bisa menjadi cara mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Salah satu yang bisa dilakukan oleh guru adalah mengajarkan cara membuat catatan. Hal ini dapat memudahkan siswa untuk mempelajari dan mengulang materi. Yang keenam, pendekatan personal. Menangani kesulitan belajar selanjutnya adalah dengan melakukan pendekatan personal antara guru dan siswa. Guru dapat menanyakan banyak hal terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menghambat penerimaan materi. Yang ketujuh, metode resiprokal. Reciprocal teaching atau pengajaran resiprokal adalah bentuk dialog interaktif antara guru dan siswa. Cara baru ini bertujuan untuk membangun pemahaman siswa terhadap sebuah materi atau tugas. Dan yang terakhir yaitu membentuk kelompok belajar. Menyelesaikan masalah kesulitan belajar bisa dengan cara membentuk kelompok belajar. Guru dapat membentuk sebuah kelompok di dalam kelas untuk menyelesaikan suatu tugas. Selain itu, diusahakan setiap kelompok harus diisi dengan siswa yang tergolong cerdas dan siswa yang kurang mampu menyerap pelajaran dengan baik. Melalui kelompok belajar ini, siswa juga mesti dibebaskan menyampaikan materi sesuai dengan pemikiran mereka sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Berikut adalah jawaban saya terkait pertanyaan dari Anissa Faturahmi. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rosalinda Alfiali. Di sini apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban? Ingin menambahkan moderator? Sudah ada beberapa orang ya, saya ambil dari PGSD, ada Friska Aprilia. Kepada Saudari Friska dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari Saudari
jawaban dari saudari siapa tadi ya? Yang tadi jawab itu Rosalia. ya, yaitu tentang menurut kelompok 5 bagaimana cara mengatasi peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar, lalu solusi apa yang tepat untuk mengatasinya. Jadi menurut saya itu cara mengatasi peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar itu kita sebagai calon seorang guru itu harus mengetahui nih peserta didik kita itu ada masalah belajar itu di bagian mana-mananya gitu. Misalnya peserta didik itu cenderung misalnya mohon maaf dialihkan dulu kepada yang lainnya ya. Mohon maaf moderator. Baik. Di sini saya memberi kesempatan kepada Siti Nadia. Kepada Siti Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Nadia, NPM 211305318 dari program PGSD. Izin menambahkan jawaban ya, tadi dari pertanyaan Anissa, yang pertanyaan itu bagaimana sih mengatasi anak yang kurang motivasi gitu. Nah, di sini saya mengambil pengalaman sendiri ya. Jadi, singkat cerita waktu itu, saya kelas 1 dan kelas 2 itu nggak pernah masuk 10 besar ataupun 20 besar dalam SD. Kemudian saya pindah sekolah dan di sekolah yang baru, itu bisa mendapatkan peringkat 3 besar di kelas. Menurut saya, yang saya alami, di sana adalah yang pertama sekali yang diberikan oleh guru baru saya itu adalah rasa trust atau rasa percaya. Jadi waktu dulu orang tua saya tuh nggak sama sekali memberikan rasa kepercayaan pada saya, dan guru saya juga seperti itu, sehingga saya mengatakan bahwa diri saya ini adalah under student, artinya saya adalah anak yang rata-ratanya di bawah. Kemudian dengan guru saya yang baru, dia memberikan saya kesempatan. Walaupun di kelas itu mungkin ada anak yang difavoritkannya atau anak yang lebih disukainya, tapi dia memberikan opportunities atau memberikan kesempatan bahwa semua siswa bisa untuk maju, semua siswa bisa untuk melakukan, memberikan ada kesempatan untuk melakukan keaktifan dalam kelas. Yang kedua, itu adalah guru saya memberikan saya tips untuk menjadi confidence. Artinya guru saya memberikan saya rasa percaya diri. Bahwa dengan adanya rasa percaya diri itu, kamu tuh bisa untuk melakukan apapun. Kamu bisa untuk maju depan kelas, kamu bisa untuk ikutin lomba dan sebagainya. Yang ketiga itu memberikan responsibility. Artinya apapun yang saya lakukan di dalam kelas, sebesar apapun, walaupun hanya sekadar mengangkat tangan, guru saya itu akan langsung memberikan respon atau memberikan feedback balik kepada anak itu. Jadi yang kita kita merasa dihargai, anak merasa lebih oke, gue di sini lebih dipercaya nih sama guru. Oke, tadi gue ngangkat tangan, guru gue notice gitu. Akhirnya apa? Anak tuh anak tuh merasa bahwa kehadiran dia tuh ada, kehadiran dia tuh dibutuhin dalam kelas. Terus yang keempat itu adalah gift prize. Artinya guru tuh bisa memberikan anak itu tuh sebuah prize atau prize semacam kayak bagus ya buat si A misalnya. Si A udah mau maju, si A udah mau jawab, si A udah mau itu, tepuk tangan dong untuk si A gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah over reward. Artinya guru bisa nih memberikan anak itu tuh semacam hadiah atau semacam ibarat kata tuh semacam sesuatu untuk motivasi siswa tuh lebih lah. Misalnya memberikan tambahan nilai atau memberikan hal yang lainnya. Sehingga dengan begitu nih, anak-anak yang tadinya males belajar, anak-anak yang tadinya nggak mau nih sama sekali nyentuh buku atau sebagainya, tapi dengan adanya lingkungan dan guru yang selalu mendukung, itu membuat anak itu tuh lebih kayak, oh, guru gue nih asik nih. Kalau misalnya gue maju dikit langsung dapat nilai besar. Kalau misalnya gue ini dikit langsung dapat nilai yang langsung kayak dihargai gitu. Yang tadinya gue bukan apa-apa, tapi di sini gue kok ada gitu, kok gue tuh dianggap sebagai seorang yang berpengaruh dalam kelas. Jadi dengan begitu anak yang tadinya nggak mau belajar, anak yang tadinya nggak mau apa-apa dalam kelas, yang notabene tuh kayak masuk kelas itu nunggu bel pulang aja, sekarang bisa nih untuk aktif karena setiap apapun yang dilakukan dia direspon, setiap apapun yang dilakukan dikasih feedback dan juga selalu motivasi oleh guru.
Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, penambahan materi selanjutnya ada dari Irma Trisusanti. Kepada Saudari Irma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irma Trisusanti, NPM 21130530669 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menambahkan jawaban mengenai pertanyaan yang ditanyakan dari Saudari Anissa, yakni tentang gimana sih cara mengatasi peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar. Di sini saya akan menambahkan jawaban tentang strategi yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar. Yakni yang pertama, menciptakan kesiapan belajar. Dalam kondisi apapun, kesiapan belajar sangat penting. Peserta didik yang berada dalam kondisi siap akan merasa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas, secara fisik maupun secara psikis. Lalu yang kedua, memberikan motivasi. Dalam proses pembelajaran di sekolah selalu ada pemberian motivasi kepada peserta didik, baik dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Misalnya menghargai apa yang dilakukan peserta didik, seperti yang dikatakan Saudari Siti Nadia tadi. Lalu setelah itu memberikan penghargaan ini memang sangat berpengaruh untuk memotivasi peserta didik dalam belajar, walaupun hanya dengan memuji tulisannya saja. Lalu yang ketiga, mengurangi marah yang berlebihan. Ketika seorang guru menghadapi peserta didik yang bermasalah dengan cara marah, apalagi sampai berlebihan, itu kurang manusiawi dan tidak mendidik. Hanya akan memperparah keadaan dan hanya akan menambah rasa malas peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas, bahkan dapat membuat peserta didik ketakutan dan akhirnya mereka tidak mau lagi datang ke sekolah. Yang keempat, menciptakan keharmonisan dalam proses pembelajaran. Keharmonisan pendidik dengan peserta didik merupakan syarat penting dalam proses pembelajaran di kelas. Keharmonisan bisa tercipta jika seorang pendidik mampu menempatkan dirinya dalam kondisi tujuan peserta didik, seperti simpati dan empati kepada peserta didik. Canda tawa pendidik dengan peserta didik merupakan suatu hal yang dapat dilakukan oleh guru sekolah agar dapat menghilangkan rasa lelah dan jenuh peserta didik, terutama pada jam terakhir dalam proses pembelajaran. Lalu yang kelima, memberikan bimbingan seperlunya. Pendidik adalah pembimbing, dan ada 3 materi penting ketika para guru membimbing peserta didik, yaitu membimbing dalam hal penguasaan aspek keilmuan, membimbing dalam hal penguasaan aspek psikomotorik, dan membimbing dalam hal penerapan aspek sikap atau afektif. Pendidik sebagai pembimbing tidak akan pernah diam di kursinya. Pendidik tipenya akan bergerak ke arah pendidik, baik secara individu maupun kelompok. Dan terkhusus ketika peserta didik mengalami kesulitan belajar mengerjakan tugas nih. Jika pendidik tidak melakukan bimbingan yang memadai, maka kesulitan tersebut tidak akan teratasi. Lalu yang keenam, menyelipkan jenaka sebagai transisi pembelajaran. Belajar mengajar merupakan seni. Kemampuan dan kreativitas pendidik sangat dituntut ketika melaksanakan pembelajaran. Saat ini pendidik bukan cuma mengajar, tetapi membelajarkan peserta didik. Membelajarkan berarti mengajak peserta didik untuk berpikir dan bertindak, dan dalam prosesnya ini bukan suatu hal yang mudah. Banyak sekali tantangan yang dihadapi pendidik. Mudah bosan, kurang bersemangat seringkali dialami peserta didik. Oleh karena itu, penyelipan jenaka di transisi pembelajaran perlu dilakukan oleh pendidik guna untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Lalu yang ketujuh, membangkitkan efek rasa malu. Seperti halnya pendidik menyebutkan nih nama siswa yang tidak atau belum mengumpulkan tugas. Nah, mungkin cara ini bisa kayak menumbuhkan rasa motivasi belajar kepada peserta didik. Ih, kok namaku disebutin belum ngumpulin tugas, malu, aku besok harus lebih lagi dah belajarnya, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu memberikan hadiah. Strategi selanjutnya yang dilakukan guru untuk menghadapi peserta didik yang malas belajar atau kurang dalam memotivasi dirinya untuk belajar, yakni dengan cara memberikan hadiah menarik bagi siapa saja yang mampu menyelesaikan tugas atau latihan tepat waktu dan memperoleh nilai yang lebih baik dari
teman-teman yang lainnya. Mungkin sekian penambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Irma. Saya rasa cukup ya penambahan materinya, penambahan jawabannya gitu. Jadi dalam motivasi belajar ini, dari seluruh ini dapat saya ambil sedikit kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaannya Wayan, pertanyaan Anissa, kan pertanyaan Wayan tadi bagaimana sih meningkatkan gitu kan. Terus kalau pertanyaan Anissa itu bagaimana sih caranya supaya anak itu yang kurang motivasi gitu. Jadi meningkatkan motivasi dan ada anak yang kurang motivasi gitu. Sebenarnya intinya ada dalam diri kita sebagai pendidik gitu. Bagaimana menciptakan suasana kelas yang baik, suasana kelas yang asik, yang tidak membosankan gitu. Jadi cuma kalau kita menggunakan slide PPT yang bagus, animasi yang bagus, tapi kalau dari diri kita sendiri tidak menciptakan suasana yang baik gitu. Jadi dari kita sendiri harus menciptakan suasana yang baik, menjadi pendidik yang friendly, yang asik gitu kan, yang menghargai gitu. Jadi semuanya ada dari diri kita sebagai pendidik. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dan jawaban dari kami program studi pendidikan fisika. Saya alihkan kepada moderator PGSD. Baik, pada moderator PGSD. Baik, terima kasih Puspita, moderator dari kelompok 5 PSPF. Selanjutnya kami dari kelompok 5 PGSD akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Pertanyaan pertama dari Yugi Utami yang akan dijawab oleh Debbie Elisa. Kepada Debbie Elisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yugi Utami. Pertanyaannya yaitu, adakah dampak dari motivasi belajar seperti dampak positif dan negatif dari motivasi belajar kepada siswa? Motivasi belajar memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu tentu siswa akan mempunyai minat belajar yang tinggi dan besar jika memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki siswa, akan mendorong siswa belajar lebih giat lagi dan frekuensi belajarnya menjadi semakin meningkat sehingga belajarnya pun meningkat. Lalu dampak negatifnya, jika siswa memiliki motivasi belajar yang rendah, maka akan berpengaruh oleh kualitas siswa tersebut. Motivasi yang kurang pada siswa akan berpengaruh pada menurunnya semangat dan hasil belajarnya. Namun ada juga sebuah motivasi negatif yang membuat siswa merasa tertekan atau dilakukan dengan cara seperti ancaman atau hukuman. Contohnya, misalnya jika si A tidak belajar dengan giat dan tidak mendapat nilai yang memuaskan, maka si A tidak diperbolehkan untuk main atau mendapatkan uang saku dan sebagainya oleh orang tuanya. Motivasi tersebut membuat siswa akan merasa tertekan dan kondisi mentalnya pun juga terganggu. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Debbie Elisa yang sudah menjawab pertanyaannya. Bagaimana Yugi Utami dari pertanyaan? Baik, terima kasih Debbie atas jawabannya. Cukup mudah dipahami dan mudah dimengerti. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih. Baiklah, apabila ada dari rekan-rekan sekalian yang memiliki jawaban berbeda atau ingin menambahkan jawaban dari Debbie, saya persilakan untuk raise hand. Oh ya, di sini ada Valentina Setiawati. Kepada Valen, bisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan kembali bahwa nama saya Valentina Setiawati. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari saudari
Debbie, di mana pertanyaan saudari Yogi Utami itu, adakah dampak dari motivasi belajar seperti dampak positif dan negatif dari motivasi belajar kepada siswa? Nah, seperti yang dikatakan saudari Debbie tadi, dampak positifnya itu menumbuhkan motivasi yang tinggi dalam belajar. Juga mereka memiliki motivasi untuk mengejar mimpinya atau di masa depan, menumbuhkan optimis dan pantang menyerah. Nah, untuk negatifnya, karena si anak tadi memiliki motivasi belajar yang tinggi, mereka optimis banget nih bahwa untuk mencapai target-target tertentu gitu kan. Misalkan anak menginginkan nilai tinggi di kelas gitu, mereka bakal memiliki motivasi yang tinggi. Namun kan anak-anak itu walaupun belajar dengan giat, tapi kan ada mereka memiliki IQ atau kemampuan yang berbeda-beda gitu. Ada yang anak yang belajar santai tapi ternyata lebih pandai atau lebih pintar daripada anak yang rajin gitu. Karena kan kapasitas otak kita kan misalkan nggak mampu atau gimana gitu, memiliki kapasitas yang rendah gitu. Nah, ketika mereka menginginkan nilai yang tinggi dan mereka belajar dengan giat, tapi belum memenuhi target mereka, gitu mereka bakal kecewa gitu. Saya udah belajar banget nih kemarin gitu, dia bahkan nggak belajar gitu. Terus ada temennya yang nyontek bahkan, tapi nilai saya lebih rendah daripada mereka gitu. Nah, dengan kayak gitu mereka bakal kecewa kan di situ, dan menurunkan motivasi belajar si anak tersebut, males, kayak saya udah berusaha tapi ternyata nilai saya lebih rendah gitu. Pemikiran si anak kadang-kadang kan nggak melalui jangka panjang gitu, tapi lebih pendek. Ketika mereka kecewa, mereka pasti malas, mereka juga udahlah kayak gitu. Terus lalu ketika mereka lomba misalkan, tapi target juga tidak memenuhi yang mereka kayak bayangkan gitu, mereka bakal kecewa di situ dan mereka juga bakal males juga. Mungkin di situ dampak negatifnya menurut saya. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Valentina Setiawati yang selalu memberikan tambahan jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, sepertinya tidak. Akan saya lanjut di pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Valentina Setiawati. Oh, tadi ya. Oke, yang akan saya jawab ya. Pertanyaannya, dapat kita ketahui saat ini banyak sekali remaja maupun anak-anak yang kurang giat dalam belajar. Mereka memilih untuk menuruti ego mereka masing-masing. Nah, bagaimana cara menghilangkan ego yang dimiliki oleh anak-anak tersebut? Nah, bahkan ketika mereka sudah ditawarkan hadiah, mereka lebih memilih bermain gadget atau HP. Ketika kita memberikan pujian atau sebuah arahan, mereka bahkan menganggap itu angin yang lalu. Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut? Pada anak-anak ya, anak-anak itu dunianya dunia bermain. Ya, ketika keinginan atau ego mereka untuk bermain sudah terpenuhi, mereka akan nurut gitu sama orang tua untuk belajar. Waktu bermain mereka sudah terpenuhi gitu, jadi mereka akan mau untuk nurut sama orang tuanya. Nah, nanti habis bermain belajar ya, atau kalau mau bermain belajar dulu bisa. Nah, untuk guru itu bisa memanfaatkan atau memberikan sebuah permainan yang dimana permainan tersebut berisikan pembelajaran. Jadi bermain sambil belajar. Jadi anak-anak itu bakal, wah seru nih bermain sambil belajar. Nah, lalu bagaimana ketika kita sudah menawarkan hadiah, tapi anak itu lebih memilih handphone lagi, HP. Itu dari orang tua sudah membebaskan anaknya dari kecil untuk bermain HP gitu. Jadi harus ada pembatasan dari orang tua sejak dini itu untuk bermain HP. Jadi ketika anak sudah dibiasakan kalau bermain HP nggak boleh lebih dari 1 jam, itu anak akan terbiasa. Tapi ketika tidak ada larangan dari orang tua, ya udah mainlah HP biar kamu senang, nggak rewel gitu. Itu salah. Anak itu akan lama-kelamaan akan terus bermain HP saja gitu. Jadi
Jadi perlu juga adanya batasan-batasan untuk bermain HP dari orang tua. Lalu ketika kita memberikan arahan, mereka menganggap arahan tersebut seperti angin lalu gitu. Jadi jadi kita itu harus memberikan sebuah arahan tapi bukan perintah. Nah, cepat belajar. Belajar besok ujian. Bukan sebuah perintah. Kita bisa menggantinya dengan pertanyaan. Besok kamu mau ujian ya? Apa nggak belajar? Kapan mau belajarnya? Kita bisa memberikannya sebuah pertanyaan gitu. Jadi mereka bisa berkomunikasi, mereka pasti nggak merasa terpaksa buat belajar. Karena ada yang anak yang ketika, nah cepat belajar, dia bakal ngedumel dan ya nggak fokus buat belajar. Nangis kadang ada kan. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Ada nggak ini yang nambahin untuk kelompok? Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, di sini sudah terlihat ada 3 orang yang mengangkat tangan. Siti Nadia, dipersilakan. Oke, terima kasih kembali atas kesempatannya, moderator. Jadi di sini saya udah cari ya. Di sini saya ngambil artikel dari penulisnya Mary Amaro. Dia bicara tentang common misconception about student who don't care. Jadi ini tentang anak yang seperti yang ditanya oleh Valen tadi, bahwa anak itu seperti nggak care, nggak aktif, nggak ingin tahu lah tentang pelajaran dalam kelas. Jadi sebenarnya semakin anak itu kelihatan tidak peduli dengan pelajarannya, itu mengartikan bahwa anak itu semakin peduli tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang dia. Jadi di sini ada 10 cara agar anak itu tuh bisa nih ikut aktif dalam pembelajaran kelas. Yang pertama, ini sebagai teacher ya, sebagai guru. Kalau misalnya kita pembelajarannya offline gitu, kalau kita ngelihat anak itu, biasanya kan kalau anak-anak yang emosional gitu, dia itu memberikan attitude yang kurang baik ya dengan guru ya biasanya. Nah, kita bisa nih grade memberikan menyapa mereka saat di depan pintu kelas. Jadi walaupun mereka memberikan kita attitude yang buruk, kita harus memberikan positif vibes gitu, memberikan dorongan positif gitu kepada anak itu. Jadi walaupun anak itu punya attitude buruk dengan kita, ya kita sabar, jangan kita balas buruk gitu. Anaknya muka masam ke kita, ya kita muka masam ke dia, jadi anaknya nambah males gitu. Yang kedua itu adalah smile, adalah senyum. Berikan positif body language, artinya berikan gerakan positif. Misalnya saat kamu lihat anak itu, berikan jempol, berikan nodding, berikan kayak oke, ngangguk gitu. Terus kasih eye contact. Terus yang ketiga itu konsisten. Jadi kalau misalnya hari ini kita baik ke dia, besoknya kita jahat ke dia, ya jangan. Artinya kita tuh harus bisa jadi kayak matahari gitu, bersinar terus gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi mengalami hari buruk, ya kita juga manusia, punya suatu pengalaman atau hari-hari yang buruk ya, gak mungkin kita bisa kayak jaga mood terus di kelas. Tapi usahakan sebanyak-banyaknya untuk memberikan positive influence. Artinya kita memberikan bahwa anak ini, ibu ini nih ini loh, ibunya tuh ceria, ibunya tuh asik gitu. Terus yang keempat itu memberikan respect terhadap anak. Jadi jangan nyuruh mereka untuk nunggu, jangan nyuruh mereka untuk bentar ya nak. Kalau misalnya mereka udah ngerjain tugas, langsung kasih feedback, langsung kasih penilaian. Jadi mereka bisa nih, kalau bisa bisa tahu kalau guru ini menghargai kerja mereka. Terus yang kelima itu respect kepintaran anak. Jadi kita harus kasih tahu sama anak bahwa setiap tugas itu adalah
challenge, dan setiap tugas itu nggak harus sama jawabannya. Kamu bisa buktiin, bisa jawab ini dengan kemampuan kamu sendiri. Nggak mesti harus sama dengan teman kamu, sesuai kemampuan kamu. Terus yang ketujuh itu respect apa yang jadi kultur atau jadi budaya dari anak itu. Jadi kalau misalnya dia dari background keluarganya apa, itu kita harus respect dan kita harus mengerti bahwa background keluarganya seperti ini. Kemudian yang kedelapan itu kasih tahu anak itu bahwa kita nih care nih sama dia. Walaupun dia kelihatannya nggak care di kelas, kita bisa tahu misalnya, oh anak ini nih kalau misalnya kita pakai metode bermain, ini dia nih paling seru nih, paling aktif nih. Atau kalau misalnya kita pakai metode diskusi, dia mau nih bicara nih, dia mau nih dengerin kawannya nih. Nah, jadi kita memberitahu nih, kita cari tahu nih, apa nih yang kira-kira anak ini bisa masuk gitu. Dan yang kesembilan itu respect juga anak ini menggunakan nada suara dan juga gaya bahasa yang enak didengar, gaya bahasa yang friendly, gaya bahasa yang membuat anak ini nih kayak, oh ibu ini bilang sama, ibu ini lagi bicara sama aku, oh enak ya kalau ngobrol sama ibu ini gitu. Jadi ini semuanya tergantung sama guru ya. Jadi kalau misalnya ada bad attitude dari anak atau anak itu nggak mau dengerin dan don't care dalam kelas, ya kita sebagai guru jangan give up, jangan nyerah gitu. Jadi kita sebagai guru tuh harus tetap ngasih matahari mood gitu, kayak memberikan kecerahan gitu dalam dari anak itu. Jadi dengan adanya guru yang aktif, ceria gitu, nah anaknya itu yang tadinya kayak nggak mau lah, emosional segala macam, itu bisa nih perlahan-lahan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Nadia yang telah menambahkan jawaban. Bagaimana Valentina Setiawati? Halo Valentina. Dapat dimengerti dan cukup lengkap. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan menambahkan. Mungkin ini waktu sudah mau habis, presentasi juga sudah selesai. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5 PGSD dan kelompok 5 PSPF. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi. Pagi. Pagi.